bergabung di kebaktian Youth pada hari ini. Sebelum kita memulai kebaktian hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Silahkan Saudara Fani untuk memimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Kami dapat berkumpul di tempat ini ya Bapak. Sebentar lagi kami akan memulai kebaktian Youth pada hari ini. Biarlah Engkau sendiri yang memberkati acara Youth hari ini dari awal hingga akhir. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita sungguh-sungguh sembah Tuhan, sungguh-sungguh memuji Tuhan. Mari kita nyanyikan bila hati terasa berat. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya. Amin. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Yes, amin, amin. Dia ubah hidupku, baru hidupku Tuhan. Hatiku sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari lebih sungguh-sungguh lagi datang pada Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Kami datang Tuhan. Yes. Ku buat Dia berfirman. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya. Yes, kami mau sujud menyembah-Mu Tuhan, membawa segala hidup kami. Amin. Ku terima anugerahnya. Engkau ampuni kami Tuhan, Engkau bebaskan kami Tuhan. Yes, amin, amin, amin. Dia ubah hidupku. Hatiku sesuatu terjadi saat datang di altarnya.
Semua bangkit berdiri, kami sungguh-sungguh lagi sembah Tuhan. Yes, sujud di altar-Mu. Hidupku ku terima anugerah-Nya, diampuniku dan bebas. Sesuatu terjadi Tuhan, sesuatu terjadi, pemulihan terjadi, terjadi, mujizat-Mu Tuhan terjadi di tempat ini. Yes, saat datang di altar-Nya. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu yang sungguh luar biasa kami rasakan Tuhan. Sehingga kami ada di tempat ini Tuhan, kami dapat menyembah-Mu, kami dapat memuji nama-Mu Tuhan. Yang kami rindukan Tuhan hanya satu, hanya ingin menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau pakai hamba-Mu ya Tuhan. Engkau jamah lidah bibirnya ya Tuhan, supaya apa yang keluar dari mulutnya adalah kebenaran dari Engkau saja Yesus. Engkau urapi setiap kami yang ada di tempat ini, sehingga kami semua dapat menangkap firman-Mu, kami dapat menerima firman-Mu Tuhan, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami serahkan doa ini hanya ke dalam nama-Mu saja. Yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Shalom teman-teman. Apa kabar teman-teman semua? Sebelumnya saya mau kasih cerita dulu. Di mana ada sepasang kekasih, dia tuh lagi di Semarang teman-teman. Dia pingin ke Simpang 5. Nah, si cewek itu pinginnya lewat jalan yang biasa dia lewati. Sedangkan si cowok pinginnya lewat jalan yang jauh teman-teman, lewat Ambarawa dulu. Nah, karena si cewek ini gak mau ribut sama si cowok, akhirnya singkat ceritanya si cewek ini menuruti apa yang si cowok mau lewat jalan yang jauh. Nah, ketika mereka perjalanan, di situ ternyata si cowok sendiri itu juga ragu lewat jalan itu. Akhirnya mereka ribut ya teman-teman di jalan, dan mereka akhirnya nggak sampai ke Simpang 5, mereka pulang lagi ke Semarang. Nah, begitu juga ya teman-teman,
Simpang 5 itu menggambarkan bahwa kita punya keinginan ketika kita punya pasangan itu ada kebahagiaan di dalamnya. Begitu juga ketika kita dalam satu pernikahan, kita ingin hidup kita tuh bahagia ya teman-teman dalam pernikahan kita. Nah, apakah kalau kita pacaran beda agama, apakah nanti akan terwujud ke arah sana keinginan kita, cita-cita itu? Nah, siang ini saya akan bahas teman-teman, sebenarnya apa sih alasan orang tuh kok bisa pacaran beda agama? Yang pertama teman-teman mungkin karena lingkungan, di mana dia mungkin berteman dan lain sebagainya. Mungkin karena kita minoritas ya teman-teman, mayoritas agama sepupu kita, terus kita dapat pacar di situ. Nah yang kedua teman-teman karena tresno jalaran saka kulino, mungkin karena kita biasa bareng, lama-lama tumbuh rasa cinta, jadi sampailah kita pacaran beda agama. Nah yang ketiga teman-teman itu karena iman kita nggak kuat, sehingga kita nggak tahu konsekuensi apa yang bakal kita dapat kalau kita pacaran beda agama. Nah siang ini saya akan membahas fokus pada poin ketiga ya teman-teman. Apa sih konsekuensinya kita pacaran beda agama menurut Alkitab? Yuk mari kita buka teman-teman di dalam ayat nas kita, di dalam 2 Korintus 6 ayat 14 sampai 15. Ya. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama-sama orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Ya teman-teman, yang pertama dikatakan persamaan apa antara kebenaran dan kedurhakaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia teman-teman, kedurhakaan itu artinya kita ingkar terhadap perintah Tuhan. Berarti kalau kita pacaran beda agama, berarti kita tidak taat pada Tuhan. Dengan kata lain, kita nggak ngikuti perintah Tuhan ya teman-teman. Yang kedua dikatakan bahwa gelap dan terang apakah bisa bersatu? Bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Pasti ya teman-teman, di mana ada terang, di situ nggak ada gelap, begitu juga sebaliknya. Yang ketiga dikatakan persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Belial di sini kalau mau diekstrimin tuh artinya iblis ya teman-teman, dan itu nggak mungkin bersatu antara Kristus dengan iblis. Nah di ayat Alkitab juga, di Alkitab ada cerita juga. Yuk kita buka dalam Esra 10 ayat 10 sampai 12. Di mana pada saat itu laki-laki Israel mengambil istri orang-orang asing teman-teman. Maka bangkitlah Imam Esra lalu berkata kepada mereka, kamu telah melakukan perbuatan tidak setia, karena kamu memperistri perempuan asing dan dengan demikian menambah kesalahan orang Israel. Tetapi sekarang mengakulah di hadapan Tuhan Allah nenek moyangmu, dan lakukanlah apa yang berkenan kepadanya, dan pisahkanlah dirimu dari penduduk negeri dan perempuan-perempuan asing itu. Lalu seluruh jemaah menjawab dan berseru dengan suara nyaring, sesungguhnya adalah kewajiban kami melakukan seperti katamu itu. Nah teman-teman, di sini dikatakan bahwa ternyata kita tuh harus dapat pasangan seiman tuh bukan hanya perintah Tuhan teman-teman, tapi kewajiban kita untuk mencari pasangan yang seiman. Karena kalau kita pacaran nggak seiman, pasti hidup kita nggak berkenan di hadapan Tuhan. Nah mungkin sekarang aku nggak tahu teman-teman mungkin sudah menjalin hubungan pacaran beda agama. Mungkin teman-teman bertanya gimana caranya supaya bisa keluar dari pacaran beda agama. Yuk kita baca bareng-bareng di 2 Korintus 16 ayat 17a. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Di sini dikatakan bahwa kita harus keluar teman-teman. Berarti kita harus segera menyelesaikan hubungan kita, hubungan beda agama itu ya teman-teman. Dan pisahkanlah dirimu, berarti kita harus move on teman-teman. Melupakan yang udah-udah ya teman-teman. Saya punya satu kisah, ini kisah nyata. Saya punya teman pacaran beda agama selama 2,5 tahun. Ketika pacaran beda agama, ya kami sebagai teman-teman tuh udah ngasih nasihat dia, cuman agak susah ya teman-teman, karena kalau kita terlalu keras sama dia, lama-lama dia juga akan nggak seneng dengan kita. Sampai di satu titik dia itu putus sama pacarnya.
Nah ketika putus itu aku nanyain dia teman-teman, alasannya putus apa. Karena ternyata dia bilang bahwa ketika pacaran beda agama itu ada kebimbangan teman-teman. Dia mau terus meneruskan sama pacarnya ini ke jenjang yang lebih tinggi, tapi meninggalkan Tuhan, atau dia mau tetap dengan Tuhan tapi harus meninggalkan pacarnya ini. Sampai dia di satu titik dia akhirnya memutuskan untuk menyelesaikan hubungan sama si pacarnya ini, dan puji Tuhan sekarang dia udah putus sama pacarnya, dia juga udah move on. Akhirnya Tuhan juga gak berhutang ya teman-teman, dia menghentikan dengan pacar yang lebih baik. Jadi kita sekarang tahu ya teman-teman bahwa pacaran beda agama itu Tuhan tuh tidak berkenan. Nah kalau mungkin yang saat ini sudah terlanjur pacaran beda agama, yuk selesaikan hubungannya. Untuk teman-teman yang masih single, yuk sama-sama kita cari pasangan yang seiman. Intinya teman-teman, rumus pasangan hidup adalah ketika kita dekat dengan pasangan kita juga semakin dekat dengan Tuhan. Yuk sebagai ayat penutup di dalam 1 Korintus 11 ayat 11 sampai 12 kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Namun demikian dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki, dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan, dan segala sesuatu berasal dari Tuhan. Amin. Amin, puji Tuhan. Siapa yang diberkati dengan firman Tuhan hari ini? Yang diberkati lambaikan tangan. Ya, kita belajar hari ini tentang pacaran beda agama. Pacaran beda agama itu memang sesuatu yang rumit ya. Memang kalau kita menjalankan tuh rasanya ya dah, kita sama-sama cinta kok. Seperti sinetron Korea, sarange yo. Kalau kita udah bilang sarange yo itu semuanya pokoknya beres. Mau beda agama, beda status sosial, asal ada cinta nggak apa-apa. Kan namanya juga cinta dibawa sampai mati. Iya. Nah tapi hari ini kita belajar tentang yang bagus, yang seperti ayat Nats tadi katakan, janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang. Itu bagus sekali tadi dari ayat Nats dari Yesi. Ya di sini jelas dikatakan tidak seimbang itu berarti kita juga yang tidak seagama, yang tidak seagama itu berarti juga pasangan yang tidak seimbang. Karena dikatakan seperti tadi, yang tidak seagama itu sama aja kita diekstrimkan tadi, apa bedanya kebenaran dengan kedurhakaan, bahkan lebih diekstrimkan lagi apa bedanya Kristus dengan yang tadi disampaikan Belial, atau kalau diekstrimkan lagi itu sama aja kata lainnya iblis gitu. Apa bedanya Kristus dengan iblis? Jadi Alkitab itu sampai mengkontraskan tuh segitunya, yang namanya beda agama itu sesuatu yang sangat ditentang. Nah itu kalau diibaratkan seperti tadi yang Yesi sampaikan, kita mau ke simpang 5, satunya lewat sini dulu, satunya lewat sini dulu, enggak ketemu. Ketemunya di warung bakso depan gereja. Ya enggak ketemu, kita enggak ketemu sampai ke tujuan akhir. Karena itu sama aja kita dalam satu perahu tapi ada dua nahkoda. Satunya kita tujuan akhir sama-sama mau ke, misalkan kita Selat Malaka. Satunya kita mau lewat Singapura dulu, satunya kita mau muter ke Amerika dulu. Nah, enggak ketemu. Kita rebutan nahkoda, akhirnya yang ada kita tukaran terus. Karena kita memang beda paham. Nanti kalau kita udah menikah, paham kita menurut paham Kristen itu seperti gini, tapi pandangan menurut agama lain itu seperti ini, enggak ketemu. Nah, nanti kalau kita sudah punya anak segala, enggak ketemu kita. Karena memang prinsip kita udah beda. Agama itu bukan sesuatu yang sepele, karena itu menyangkut pandangan hidup kita seperti apa. Agama kita itu menentukan pandangan kita, dan pandangan kita itu menentukan bagaimana kita mensikapi situasi, bagaimana kita mengambil keputusan, itu menentukan kita. Karena itu dengan kata lainnya membentuk diri kita ini siapa. Moses ini siapa,
Denny ini siapa, Elizabeth itu siapa, Vivin itu siapa, Fanny itu siapa. Lah itu ditentukan dari agama kita, dari pandangan hidup kita, dan itu mempengaruhi prinsip hidup kita. Jadi mari dari firman Tuhan hari ini biarlah kita cari pasangan yang seimbang, karena kalau kita percaya seperti tadi rumus yang Yesi sampaikan itu bagus sekali. Kalau itu dari betul-betul dari Tuhan, itu pasangan kita itu membawa kita makin dekat sama Tuhan, kita makin hari makin cinta sama Tuhan. Nah itu satu tandanya. Jadi untuk tandanya nggak usah sampai jauh-jauh kita minta didoain sama pendeta terkenal, ditumpangi tangan. Pasangan kamu yang tipe ciri-cirinya seperti ini, nggak usah teman-teman. Ciri-cirinya gampang. Kalau orang itu membawa kita makin dekat sama Tuhan, berarti itu betul-betul dari Tuhan. Kalau membuat kita, kita jadi yang dulunya pelayanan sekarang jadi males ke gereja, jadi tinggalin pelayanan, sudah tinggalin pasangan kita, itu berarti jelas-jelas bukan dari Tuhan. Ya, gitu. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang telah kami pergunakan hari ini, di mana kami boleh belajar bahwa kami boleh mencari pasangan hidup, pasangan yang seiman, yang mencari wajah-Mu dalam hidup kami. Tuhan, kami boleh berserah kepada Tuhan apapun terjadi dalam hidup kami, dan kami percaya bahwa Tuhan sudah sediakan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Kau berkati hamba-Mu Ciesi Tuhan dengan kuasa-Mu, dan juga pasangan hidupnya. Kau Moses Tuhan, Kau berkati mereka semua, dan kami semua yang ada di sini Tuhan berkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya menambahkan sedikit. Apa benar dari Ciesi itu benar di hati saya? Itu benar. Karena saya punya perbedaan pasangan hidup, saya beda keyakinan. Itu pas di hati saya berkata, kalau saya bisa di tahun ini saya punya pasangan seiman, sama-sama melayani, dan saling kami percaya dengan Tuhan Yesus, itu yang kami perutamakan. Tapi Tuhan berkata, kalau kita sebagai anak muda, kita harus punya prinsip, yaitu kita punya pasangan yang hidup seiman dengan Tuhan, dan jangan kita kelakuan kita, kesombongan kita dengan Tuhan. Kita harus menjaga pasangan hidup kita, karena kita punya iman yang besar, yang tekun di dalam kepercayaan kita lewat Tuhan, melalui Tuhan Yesus dan firman Tuhan yang diajarkan lewat kita. Itu yang saya sampaikan kepada semuanya. Happy birthday to you, happy birthday to you. Ini hari spesial. Vivin, ayo. Wah, ini spesial, kuenya gede-gede ya. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya, serta mulia, serta mulia, serta mulia. Tepuk tangan. Sekarang pesan-pesan dulu sebelum terima kue. Apa kesannya, apa ucapan syukurnya kepada Tuhan, gimana sekarang dengan umur yang Tuhan berikan ini? Apakah semakin baik atau gimana ke depan harapannya? Terima kasih buat teman-teman Youth GPT Galilea di umur yang 21 tahun ini. Semoga Vivin bisa jadi pribadi yang lebih baik lagi, yang bisa setia melayani Tuhan dimanapun dan kapanpun. Makasih. Oh ya, pasti. Yuk kita arahin tangan sama-sama Kak Vivin ya. Ya. Kami ucap syukur Tuhan buat anakmu yang kau kasih ini Tuhan, buat Vivin yang telah kau tambahkan satu umur lagi Tuhan.
Tuhan, biarlah Engkau mau pakai dia di usia yang baru ini Tuhan, untuk lebih dahsyat lagi Tuhan. Pakai dia menjadi teladan, untuk menjadi saluran kasih, menjadi saluran berkat-Mu Tuhan, dimanapun Engkau tempatkan Vivin Tuhan, baik di lingkungan kuliahnya Tuhan, di keluarganya maupun dalam pelayanannya Tuhan. Engkau mau pakai lebih dahsyat lagi Tuhan. Tambahkan urapan-Mu atas Vivin Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus saat ini kami berdoa Tuhan, kami mohonkan Engkau tambahkan hikmat, marifat Tuhan, urapan yang baru Tuhan menyertai Vivin Tuhan. Engkau membuat dia berbeda Tuhan, pakai dia menjadi saluran berkat, saluran kasih-Mu dimanapun Vivin berada Tuhan. Memberkati juga keluarganya Tuhan, untuk cicinya, untuk maminya, papinya Tuhan, Kau berkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, terima kasih Vivin, selamat ulang tahun, happy birthday. Untuk info singkat, ibadah youth minggu depan tetap sama seperti biasa di tempat ini, jam 9:30 lagi. Ya, saya mohon Kak Steph bisa berdoa untuk doa berkat. Mari teman-teman kita tutup ibadah kita. Kami bersyukur Tuhan buat waktu dan semuanya yang Tuhan berikan pada kami, di mana saat ini kami boleh mengikuti ibadah youth. Kami percaya kami yang hadir di tempat ini ataupun yang menyaksikan secara online, semuanya diberkati Tuhan. Dan semua yang kami bahas, yang kami sharingkan pada saat ini boleh menjadi berkat buat setiap kami dan banyak orang. Memberkati setiap pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian. Tuhan, sebentar lagi kami akan kembali atau pulang ke tempatnya masing-masing. Biarlah berkat-berkat yang daripada-Mu, berkat Abraham, Ishak dan Yakub, dari saat ini dan terus sampai selama-lamanya menjadi bagian akan kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur dan berdoa hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.